Assalamualaikum, salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ega Nandasari, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Palopo. Saya berasal dari instansi SMK Negeri 1 Palopo. Pada modul 1.1 ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah saya mempelajari modul ini. Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Ketika saya mengajar di kelas, saya lebih mendominasi pembelajaran di dalam kelas, sehingga saya menjadikan diri sebagai senter pembelajaran. Saya percaya bahwa dalam pembelajaran saya terlalu banyak menjelaskan atau berceramah, sementara siswa hanya diam untuk mendengarkan. Yang kedua, saya berfokus pada ketercapaian nilai KKM murid pada pembelajaran saya yang saya artikan sebagai tuntasnya pembelajaran saya saja. Padahal dalam hal ini saya sering lupa bahwa pendidikan tidak hanya sekedar mentransfer ilmu saja, tetapi sejatinya kita ada aspek lain yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran. Yang ketiga, saya kurang memahami pentingnya mengenal karakteristik setiap anak dalam pembelajaran, sehingga saya menganggap semua anak sama dalam menyerap pembelajaran. Saya sering menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya, tanpa memperhatikan perbedaan setiap anak. Dan yang keempat, saya menganggap jika suasana kelas saya tenang, tertib, dan tidak ada pergerakan siswa yang kesana kemari, berarti semua siswa telah menerima atau mengerti materi yang saya ajarkan. Saya sering merasakan ketika saya sedang menjelaskan materi, mereka terlihat tidak bersemangat. Kemudian saat saya bertanya kepada anak-anak apakah ada pertanyaan, mereka hanya terdiam dan tidak ada respon. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang merubah pemikiran saya atau perilaku saya adalah yang pertama, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar anak. Apapun yang ada di sekitar kita bisa gunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber belajar apa dan dari mana yang akan mereka gunakan dalam belajar. Tugas kita guru adalah menuntun dan mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemudian yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Dengan aktivitas pembelajaran berpusat pada anak, anak akan menjadi lebih aktif dan terlibat pada proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Selanjutnya yang ketiga adalah menghargai setiap karakteristik belajar anak. Saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Sebagaimana seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 juga dapat merubah perilaku saya. Antara lain, seorang guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar anak meningkat. Yang kedua, dalam pembelajaran harusnya seorang guru dapat memerdekakan siswa. Salah satu contohnya yaitu dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Sebagai seorang pendidik, harus lebih cermat melihat bakat anak melalui observasi, wawancara, juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak. Untuk merefleksikan diri sesuai dengan pertanyaan nomor
ketiga yaitu apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD atau Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Kemudian, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Dan sebagai seorang pendidik, harus melakukan pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Dan agar kelas saya lebih baik lagi, lebih bisa mencerminkan pemikiran KHD, saya menerapkan sistem AMOM atau pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Dan tak lupa pula sebagai pendidik, pembelajaran kita harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman setiap anak. Kesimpulan saya pada modul 1.1 ini yaitu pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Bahwa pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang lebih baik. Pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak, bahwa kita seorang pendidik harus memenuhi segala kebutuhan anak. Demikian hasil refleksi dan kesimpulan dari saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam bahagia, salam guru penggerak.